Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Oke, di video kali ini kita akan bahas trik cepat dimensi 3 jarak titik ke titik, tentunya dari Kak Sugeng. Nah, di sini enak banget teman-teman ya. Untuk jarak titik ke titik, kita akan bahas dan kita akan kerjakan soalnya itu tanpa Pitagoras, oke? Jadi menarik nih. Kita akan bahas soal-soalnya itu tanpa Pitagoras. Jadi langsung aja teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu 5 rumus yang harus teman-teman hafalkan ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke pembahasannya. Nah, di sini Kak Sugeng udah sediakan kubus ya teman-teman ya. Nah, dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sana teman-teman harus memiliki dan harus paham 5 bentuk ini teman-teman ya. Kalau misalnya gini ya, kalau misalnya rusuknya itu A. Nah, kita misalkan A. Jadi jarak A ke G ya. Kak Sugeng tulisnya A ke G. Berarti jarak dari sini ke sini. Nah, itu adalah, oke, sebenarnya nggak usah langsung ke A ke G dulu deh ya. Kita lebih enaknya A ke C dulu deh. A ke C dulu. Jangan jauh-jauh ya. A ke C dulu. A ke C itu apa? Nah, A ke C itu adalah diagonal bidang atau bisa dibilang diagonal sisi. Ya nggak? Sisi A, B, C, D atau bidang kan? Bidang A, B, C, D gitu. Maka A ke C itu adalah A akar 2. Jadi udah aja langsung. Nah, A akar 2. Ingat-ingat ya. Nah, selain A ke C, apalagi? B ke D ya. Kak Sugeng nggak bakal tulis. Silakan teman-teman nanti bereksperimen aja. Pokoknya dari A ke C itu A akar 2. Berarti B ke D. Terus apalagi? B ke G juga. Karena dia diagonal sisi ya. Atau diagonal bidang ya. C ke F juga sama. A akar 2. H ke F sama. E ke G sama. B ke E sama. A ke F sama. Itu jumlahnya nanti A akar 2. Ingat-ingat ya. Jadi kalau misalnya A-nya 4, ya 4 akar 2 gitu aja ya. Oke, selanjutnya bentuk yang kedua, yang tadi, yang awal, itu A ke G ya. Lihat, A ke G itu kan menembus ruang ya. Menembus ruang. Ini namanya diagonal ruang gitu. Karena dia menembus ruang. A ke G itu karena dia menembus ruang, diagonal ruang. Ingatnya apa? Ingatnya itu yang namanya ruang ya, 3 dimensi, berarti 3 ingatnya. Ya udah A akar 3 gitu aja. Beres kan? Tuh. Nah, selain A ke G apalagi? B ke H ya. Apalagi C ke E gitu ya. Ini kan diagonal ruang. Ada lagi? Ada. D ke F ya. D ke F itu sama A akar 3. Jadi kalau misalnya A-nya 4, ya 4 akar 3 gitu ya. Oke, paham ya? Ini baru 2 nih. Nah, yang ketiga, nah jarak A ke lampu. Kak Sugeng ingatnya dia itu lampu, ingat. Nah, lampu gimana maksudnya? Coba kita lihat di sini. Misalnya ada tengah-tengah dari EG dengan HF. Itu ada tengah-tengah nih di sini. Misalnya dia itu M. Nah, jarak A ke M ya, A ke M itu ingatnya apa? Lampu, jarak titik ke lampu. Nah, titik ke lampu nih. Ini kan lampu nih. Nah, coba teman-teman perhatikan di kamar teman-teman, pasti lampunya ada di tengah-tengah ya. Nah, jarak dari pojok ke lampu, ingat ya. Pojok ke lampu itu nanti gini ingatnya. Setengah dari A akar 6. Ya, gitu aja. Oke. Setengah akar 6. Dari mana 6? Ya udah ingatnya gini aja. 2 kali 3, 6. Iya, gitu aja. Jadi kalau A ke C, A akar 2, A ke G, A akar 3. Berarti A ke M, setengah A akar 6. Nah, gitu ya. Teman-teman harus paham. Ini jarak titik ke lampu.
Lalu apalagi selain itu coba? Yang jarak titik ke lampu. B ke M juga titik ke lampu kan. Tuh, ada lagi. Ada C ke M. Ada lagi, ada D ke M. Nah, gimana kalau kebalikannya? Sama, misalnya titik tengah-tengahnya di sini. Berarti E ke titik tengah ini dia itu jarak ke lampu juga kan, cuma di bawah dia. Tetap setengah A akar 6. H ke tengah-tengah ini setengah A akar 6. D ke tengah-tengah ini setengah A akar 6. Pokoknya kalau dia jarak titik ke lampu setengah A akar 6. Gitu ya. D ke tengah-tengah ini juga bisa. Nah, pokoknya jarak titik A ke lampu itu adalah setengah A akar 6. Ingat-ingat ya. Ini baru 3, 2 lagi nih. Nah, duanya itu yang mana? Jadi gini, kalau misalnya Kak Sugeng ada tengah-tengah nih, titik tengah-tengah di antara F dan B di tengah-tengah ya. Maka jarak dari A ke tengah-tengah ini misalnya dia itu habis M apa N ya? N. Nah, maka jarak dari A ke N itu berapa? Lihat di sini. Oke, mana nih? Nah, jarak A ke N itu ingat-ingat ya, A ke N itu adalah setengah A. Ya, ingat kan sama setengah, tapi dia akar 5. Nah, ingat aja. Dari mana 5 misalnya? Ya udah, 2 tambah 3 aja 5 gitu. Nah, ini namanya Kak Sugeng udah buat ingatnya ya. Jarak titik ke tengah-tengah tapi sebidang gitu kan. Ya enggak, masih sebidang kan, A, B, F, E. Dia masih sebidang. Jadi A ke N itu adalah setengah akar 5. Ada lagi nggak selain A ke N? Ada. Apa? E ke N. E ke N itu kan jarak titik ke tengah-tengah juga tapi sebidang. Nah, C kemana lagi? C ke N juga sama. G ke N sama. Setengah akar 5 gitu. Pokoknya jarak titik ke tengah sebidang itu adalah setengah A akar 5. Nah, lanjut. Misalnya dari G ke C ada titik. Kan suka ada ya soal tuh dari sini titiknya. Nah, maka jarak titik A ke N itu berapa? Nah, yuk kita jawab. A ke E. Kok N lagi sih? M harusnya mah ya. Nah, ke sini. Nah, ini harusnya M nih. Nah, jarak titik A ke M itu apa? Kan dia tetap jarak titik ke tengah-tengah. Tapi beda bidang, ya nggak? Kalau yang tadi masih sebidang, A dengan N, sekarang dengan M beda bidang. Maka A ke M itu unik sendiri. 3/2 A. Udah simple gitu ya. Lagi, selain A ke M, apalagi? E ke M. E ke M itu ya jarak titik ke tengah-tengah, tapi beda bidang ya. Ini ingat-ingatnya sebidang. Sebidang itu nanti setengah akar 5. Ini beda bidang. Beda bidang ya. Nanti kita perdalam dengan contoh soalnya. Ini C, misalnya ke tengah-tengah apa lagi? Kalau mau 3/2. Ke tengah-tengah yang di sini dong. Kan beda bidang tuh. Nah, gitu. Oke ya. Semoga paham nih untuk konsep dasarnya ini tanpa ya. Tanpa Pitagoras. Nah, dengan teman-teman bisa ibaratnya hafal lah ya ini 5 bentuk ini. Asli nanti jarak titik ke titik di dimensi 3 itu teman-teman akan lebih cepat. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya lah ya. Nah, di sini nomor 1. Diketahui kubus ABCD FGH panjang rusuknya 6. Jarak antara titik B ke EG adalah, oke, kita buat dulu kubusnya ya. Nah, di sini nama kubusnya AB, CD, EF, GH. Titik B ini kan. Nah, ke EG, EG itu di mana? EG itu kan yang ini nih, set. Nah, berarti jarak titik ini ke EG dia ke tengah-tengah ya harusnya, set. Nah, ini tengah-tengah. Nah, ini kan tadi apa? Lampu ya, ingat-ingatnya. Jarak titik ke lampu. Tadi apa? Jarak titik ke lampu. Udah tahu kan? Nah, berarti dia itu setengah A akar dari 6. A-nya berapa? 6. Berarti setengah dari 6 akar 6.
3 akar 6. Sip ya, ada ya? A. Tuh kan lebih cepat gitu. Lanjut, nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Jika perpotongan AC dan BD adalah P, jarak titik E ke P adalah berapa? Oke, di sini kita gambar dulu ya biar teman-teman jelas. Oke, di sini kita gambar dulu kubusnya. Nah, misal segini aja deh. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, katanya AC dan BD adalah P. Perpotongannya AC mana? Oh, ini AC. BD mana? Oh, ini BD. Ini tengah-tengahnya adalah P namanya. Maka jarak titik E ke P. Tuh kan E kan di sini ya. Lihat teman-teman ya. E kan di sini nih. Ke P. Nah, ke sini. Oke, ini ke sini ya. Nah, itu sama kan tadi. Jarak titik ke tengah-tengah. Jarak ke lampu nih, tapi di bawah lampunya. Sama aja berarti dia lampu. Ingat-ingat, jarak titik ke lampu itu adalah setengah A akar 6. Kalau A-nya adalah 4, ya udah setengah kali 4 akar 6. Ya jadi 2 akar 6. Tuh kan lebih cepet ya. A. Gitu teman-teman ya. Lanjut, nomor 3. Nah, Pak Sugeng udah siapin banyak soal nih. Oke, A, B, C, D, F, G, H. Panjang rusuknya 8, maka titik H ke AC. Nah, oke, kita gambar lagi. Ini kubusnya yang harusnya presisi nih. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, H ke AC mana? Aduh. Ini kayaknya kayak tadi semua ya. Coba kita lihat biar memperdalam ya. H ke AC. H itu kan di sini, AC itu kan ini. Nah, lagi-lagi dia itu ke tengah-tengah tuh. Nah, sama A ke AC. Ya, jarak titik ke tengah-tengah sebidang sama. Berarti dia itu tetap dia lampu ya. Lampu lagi boy. Berarti setengah A-nya langsung aja deh 8 akar 6. Berarti 4 akar 6. Ada nggak? Tentu ada dong yang C gitu. Wah, ternyata soalnya gini semua. Enggak kok, nomor 4 kita lihat tuh. Kan nomor 4 lihat. Apakah sama kayak tadi lagi? A, B, C, D, F, G, H. Panjang rusuknya 6. A ke garis CF. Nah, kita coba lihat ya. Gambar lagi. Yuk. Kalian juga harus bisa gambarnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik A ke garis CF. A ke garis CF. A, CF mana? Oh, tuh kan gak apa-apa nih. Biar teman-teman paham juga nanti. CF kan di sini nih. Ini A. Nah, coba. Jaraknya kemana? Tetap dia itu ke tengah-tengah. Nah, karena dia tengah-tengah, dia masih titik ke lampu, ya nggak? Cuma lampunya ada di pinggir. Nah, awas jangan kejebak. Tetap dia itu jarak titik ke lampu, teman-teman semua ya. Maka jawabannya adalah setengah. A-nya 6 akar 6. Berarti 3 akar 6 tuh. Lebih simpel, teman-teman ya. 3 akar 6. Gitu. Mau dibolak-balik dia tetap bisa. Nomor 5. Nih, ini kayaknya beda. Tuh kan beda nih. Coba kita lihat soalnya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 10, titik S ada di tengah-tengah HG dan D ke S adalah berapa gitu kan. Oke, kita gambar. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, rusuknya 10. S ada di tengah-tengah HG. S ada di tengah-tengah HG. HG itu yang di sini ya.
Nah, S ini. Maka jarak D ke S, mana D? Oh, ini D. D ke S. Oh, ini kan udah tahu tadi. Apa ini? Jarak titik ke tengah-tengah tapi sebidang ya, sebidang. Nah, kalau dia masih sebidang, jawabannya apa tadi? Bagus. Setengah A akar 5 gitu ya. Jadi setengah A-nya adalah 10 akar 5. Berarti 5 akar 5. Tuh, kan cepet kan? Yang E. Nah, hitungan detik ini teman-teman ya. Lanjut, kita ke nomor 6. Nah, sama nih, rusuknya tapi aneh nih. Diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 2 akar 2. Titik P ada di tengah-tengah AE, maka jarak C ke P adalah berapa? Oke, kita gambar lagi ya. Gak bosan-bosannya kita gambar. Set. Nah, ini buat ilustrasi aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 2 akar 2. P ada di tengah-tengah AE. Mana AE? Oh, di sini nih. Tengah-tengah ya, ingat P. Jarak C ke P. Oh, C ke P. Oh, di sini teman-teman. Ini C, ini P. Nah, berarti C ke P itu apa? Jarak titik ke tengah-tengah, tapi beda bidang dong. Karena si P itu ada di bidang apa? AE, D, H gitu. Beda bidang nih. Beda bidang. Nah, kalau jarak titik ke tengah tapi beda bidang, jawabannya 3/2A dong, ya nggak? Nah, berarti 3/2 dari A-nya berapa? A-nya 2 akar 2. Coret-coret, dapatlah 3 akar 2. Ah, gitu ya teman-teman ya. Ada ya? Tentu ada C. Ini bisa lebih cepat teman-teman ya. Selanjutnya nomor 7, silahkan teman-teman coba ya. Nanti tulis hasilnya di kolom komentar. Oke, saya tunggu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.